Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, intasdukillah yasdukah. Kalau engkau jujur kepada Allah, kalau apa yang engkau katakan itu jujur dari dalam hatimu, bukan pencitraan, bukan lip sync, tapi benar-benar niat di dalam hatimu, jujur kau kepada Allah, yasdukillah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan engkau. Allah akan membantumu untuk mewujudkan apa yang kau inginkan itu. Jika kita menginginkan sesuatu, kita belajar dari orang Arab Badu ini, maka tidak ada cita-cita yang pertama kali ia gantungkan di langit Allah kecuali cita-cita akhirat. Cita-cita akhirat. Kita mungkin begitu banyak memiliki cita-cita dunia. Cita-cita dunia. Ingin ini, ingin itu, ingin punya ini, ingin tambah ini, ingin tambah itu. Tapi saudaraku, itu manusiawi. Tapi bantulah diri Anda di hadapan Allah Subhanahu dengan sedikit menyisakan tempat di hati kita untuk cita-cita akhirat. Cita-cita akhirat. Apa salahnya kalau kita bercita-cita ingin mati syahid? Ingin mati syahid. Toh semuanya akan mati pada akhirnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, alangkah banyak orang yang terhitung dalam catatan Allah sebagai syahid, padahal dia mati di atas tempat tidurnya. Tapi dalam catatan Allah dia terhitung sebagai syahid meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena dia punya cita-cita. Dia jujur dengan cita-citanya. Dan inilah kemudian yang menjadi jawaban kenapa banyak orang yang secara logika keuangannya tidak mampu. Bagaimana mungkin sepasang suami istri dipangkep. Suaminya berprofesi sebagai tukang parkir, istrinya berprofesi sebagai tukang sapu trotoar. Bagaimana mungkin uang dari parkir karcis itu, bagaimana mungkin uang dari sapu itu kemudian bisa memberangkatkan keduanya menuju tanah suci untuk menunaikan ibadah haji? Hanya seorang tukang sapu jalanan, hanya seorang tukang parkir di depan toko kecil. Sementara banyak orang yang, mohon maaf, aset sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran asetnya. Daftar haji aja belum, Pak. Daftar haji aja belum. Kenapa? Ini Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu jujur kepada Allah, maka Anda akan menemukan cara-cara yang tidak masuk akal, yang tidak logis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatur langkah-langkahnya sehingga kemudian orang ini bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia jujur meminta kepada Allah, fasaddaqahu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri tausiah singkat ini, mari kita hafalkan kaidah ini. Kita hafalkan kaidah penting ini. Intasdukillaha yasdukkah. Intasdukillaha yasdukkah. Kita tanamkan dalam kadang hati. Kalau engkau jujur kepada Allah, jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkan apa yang kau inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.